angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Oke, baik. Nama Agus Harimurti Yudhoyono juga masuk dalam 3 besar nama cawapres dengan elektabilitas tertinggi, yaitu 15,1. Tadi kalau saya melihat Instagramnya Mas Agus Harimurti itu luar biasa. Kemarin ke Jawa Timur, kemarinnya ke Jawa Barat, dan tampaknya kampanye sudah disusun rapi dan di setting luar biasa. Kelihatannya banyak sekali pendukungnya. Dengan modal kampanye yang tertata seperti itu, Mas, kira-kira Mas Khodari kalau melihat Pak AHY ini akan maju cukup sebagai cawapres atau mungkin bisa jadi lonjakan nanti akan jadi capres di poros ketiga? Enggak dua-duanya. Saya melihat begini, tidak dua-duanya. Kenapa? Pertama, Mas Agus itu dianggap masih terlalu muda. Oke. Masih kurang pengalaman. Saya sering menyebut Mas Agus itu punya 2P, tapi nggak punya 2P yang lain. P yang pertama itu penampilan. Siapa yang nggak terpesona dengan penampilan seorang Agus, ya. Yang kedua, punya partai, ya, punya partai, tapi dia masih kurang 2P lagi. Pengalaman? Satu pengalaman, ya, yang kedua itu saya lupa satu apa ya, pengalaman, kemudian intinya adalah beliau itu belum pernah memegang jabatan yang kemudian membuktikan bahwa dia mampu dan sukses pada jabatan itu. Jabatan beliau di kemiliteran itu masih terlalu kecil untuk diproyeksikan pada skala yang lebih besar. Kita ini mau mimpin Indonesia. Ya ibaratnya harus mimpin kapal tanker, selama ini baru perahu sekoci, kira-kira begitu. Nggak ada yang bisa yakin mau bisa memimpin kapal tanker kalau selama ini cuma mimpin sekoci, kira-kira begitu. Dan saya kira itu disadari oleh Pak SBY. Mas Khodari, mungkin analisa Anda bisa masuk kalau seandainya sekarang tuh banyak sekali bursa-bursa nama yang kapabel untuk masuk jadi capres dan cawapres. Tapi kan sekarang buktinya bursa nama-nama capres sepi-sepi saja yang elektabilitasnya tinggi. Apakah itu masih dipertimbangkan 2P tadi? Ya tadi Pak SBY kan sekali lagi patokan dasarnya sangat memperhatikan survei. Kalau misalnya AHY pada hari ini surveinya 30%, oh saya kira sudah deklarasi ini. Mungkin di dalamnya ada PAN sama PKB. Tetapi kan elektabilitasnya kan sama, 2%. Itu jauh dari memadai untuk maju sebagai calon presiden. Jadi saya melihat kemungkinan proyeksinya adalah cawapres AHY. Menurut Anda bekalnya untuk sebagai cawapres? Ya mungkin menarik juga ya kalau jadi calon wakil presiden. Tapi saya kira kalau Pak Jokowi tidak pasti, karena dia punya banyak pilihan kan. Dia punya banyak pilihan, dan dugaan saya kalau Pak Jokowi kemungkinan yang akan dirangkul sebagai wakil itu justru dari non partai, karena banyak pendukung. Lalu kalau ngambil salah satu yang lain kecewa, ya maka diambil yang orang netral. Seperti Pak SBY tahun 2009 mengambil Pak Budiono. Nah mungkin AHY menjadi menarik bagi seorang Prabowo, karena dia membutuhkan seorang wakil yang juga bisa membawa katakanlah misalnya logistik begitu. Nah jangan-jangan itu bisa dipenuhi oleh Pak SBY dan Partai Demokrat. Jadi hitung-hitungannya kembali kepada Pak SBY. Tapi Pak SBY mungkin punya hitungan yang lain juga. Satu, dia merasa kalau langsung jadi wakil barangkali berat buat kasihan buat AHY. Atau yang kedua, ya balik lagi, dia lihat hasil survei. Mungkin merasa peluang menangnya itu lebih besar kalau ada di Pak Jokowi. Sehingga kalau dengan Pak Jokowi bisa menang, maka nanti pasti bisa diakomodasi dalam kabinet. Kalau kita cukup menang, kita sering melihat, baru-baru ini kan yang mencuat adalah Pak SBY nge-tweet tentang jangan ada hukum rimba di tahun politik, jangan ada agen-agen politik di kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya. Ini kan seperti agak menohok ke Jokowi. Namun beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa kami siap mendukung dan lain sebagainya dengan catatan bla 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 begitu. Artinya sebenarnya kelihatannya SBY sudah tampak tidak nyaman lagi ya kalau untuk bergandengan dengan Pak Jokowi. Ya memang Partai Demokrat saya lihat jurusnya memang jurus main layangan, tarik ulur begitu. Sama seperti Pak. Ya bahkan pada beberapa waktu yang lalu saya sering mengatakan begini, oposisi yang sesungguhnya itu Partai Demokrat, Pak SBY, bukan Pak Prabowo. Karena dengan Pak Prabowo Jokowi sering sekali ya kan makan nasi goreng, naik kuda, latihan silat lah dan seterusnya begitu. Jadi justru oposisi yang sesungguhnya adalah Pak SBY. Tapi ya ini kan dinamika politik biasa, tarik ulur itu sesuatu yang biasa, dan kita lihat ujungnya memang pada bulan Juli nanti. Oke, Mbak Vivi, kalau dari kedai kopi nama AHY ini seperti apa Mbak peluangnya? Iya, masih kecil sih sebetulnya, walaupun kalau di posisi cawapres memang dia masih sudah mulai masuk 5 besar minimal atau 3 besar ya. Tapi ya itu angkanya masih jauh sekali. Misalnya dengan kalau untuk capres itu dia
hanya di sekitar 1,1%, sama dengan beberapa nama baru seperti TGB, lalu Anies Baswedan yang masih sedikit sekali begitu ya. Kalau di wakil presiden dia bisa dapat sampai 8,7%. Yang apa nih Mbak? Untuk wakil presiden yang tertutup. Kalau terbuka itu 4,3%. Jadi masih jauh dibanding yang lain begitu. Tapi kalau soal dengan Jokowi tadi ya, mungkin ya Jokowi pasti kayaknya sih agak susah ya Mas ya dengan AHY gitu kan, anaknya petinggi partai lain begitu, kenapa nggak anaknya petinggi partainya dia, misalnya PDI Perjuangan dan seperti itu, kayaknya agak sulit itu. Oke, baik, saya kembali ke Pak Nasrullah Larada. Pak, berarti bisa dikatakan Partai Demokrat bisa dikatakan menjadi partai yang memegang kunci untuk dibentuknya poros ketiga, juga termasuk Partai Anda PAN. Kalau seandainya Partai Demokrat menyodorkan nama AHY untuk menjadi calon presiden, apakah PAN bisa menerima, Pak? Berat lagi nih kelihatannya. Posisinya luar biasa nih Pak Nasrullah. Terus yang menarik kan selalu PAN poros ketiga, ya kan, kemudian siapa calonnya kan. Iya, betul. Kalau Anda kan AHY mau nyorongkan Zulkifli, tapi kan bisa dikatakan Pak Zulkifli juga sekarang popularitasnya juga tidak terlalu cukup mencuat. Oke. Itu kan. Nah, ya tadi kalau AHY tadi itu kan sudah punya 2P, kurang 2P tadi, pengalaman sama mungkin prestasi kali ya. Iya, betul, betul, Oke, betul, Mungkin ya. prestasi. Itu kan, jadi masih muda lah kan, gitu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba munculkan AHY, ya bolehlah eksersis kemarin di calon gubernur, bolehlah gitu kan. Tapi kalau kemudian tiba-tiba muncul untuk capres, ya kita PAN sendiri belum punya bayangan untuk munculkan AHY sih. Karena PAN punya calon yang akan kita gadang-gadang juga nantinya. Pak Zulkifli, apakah Pak Zulkifli Nantinya, kalau Azul kan sekarang, nanti masih ada lagi yang lebih muda yang seusia dengan AHY kan, misalnya Nafi Rais gitu kan, itu kan seusia itu kan. Nah itu nanti bisa akan bertanding itu nantinya. Ketua Umum PAN 2000 sekian. Gitu. Oke, baik. Tadi juga Mbak Vivi mengatakan bahwa sebenarnya ada isu yang cukup luar biasa menarik dimainkan di 2019 adalah isu atau kedekatan dengan agama, yaitu Islam. Kita lihat sekarang kalau ada beberapa tokoh politik banyak sekali bermain mendekatkan dengan isu-isu Islam, tokoh-tokoh Islam. Kalau saya kembali ke Mas Kodari, kalau Mas Kodari melihat siapakah yang paling bisa bermain di pola Islam ini, atau yang mendekati dengan tokoh-tokoh Islam dan juga kaum-kaum Islam ini? Sementara masih Pak Prabowo ya. Saya ada pertanyaan survei, siapakah di antara tokoh-tokoh berikut ini yang paling dekat dengan Islam? Jawabannya paling tinggi Prabowo. Oke, kenapa Mas? Saya menarik karena Pak Prabowo itu kan bukan ulama, bukan orang yang latar belakang pesantren dan lain sebagainya. Tapi itu yang tanggung jawab, itu PAN itu ya. Jadi begini, kalau kita urut ke belakang ya, urut belakang. Pertama tahun 2014, partai-partai Islam itu paling banyak kumpulnya di kubunya Prabowo. Prabowo Hatta. PKS juga. Yang kedua, memang Pak Jokowi ini sekali lagi datang dari PDI Perjuangan yang notabene-nya itu dalam sosiologi ya, sosiologi. Jadi tolong ada yang jangan tersinggung ini, apalagi melapor-laporkan nanti ke mana-mana begitu. Ya, itu kategorisasinya itu abangan begitu. Jadi Islam yang tidak menjalankan syariat keislaman seperti santri. Abangan itu kan lawannya santri. Nah, ketika Gerindra ini berhadapan dengan PDIP, di mana abangan ini PDIP ini abangan, Gerindra ini menjadi Islam dalam tanda kutip. Sebenarnya abangan juga. Sebetulnya abangan juga. Kalau kita sederhanakan, partai politik di Indonesia ini kan kubu nasionalis, partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam, katakanlah begitu. Nasionalis itu termasuk dalamnya Golkar, PDIP, kemudian Gerindra. Tapi ada yang kalau ini kiri kanan, Islam itu kanan, kemudian nasionalis itu kiri. Ini ada kiri dekat sama kiri jauh. Nah, kiri dekat itu ya misalnya Nasdem, Demokrat, kemudian Golkar. Nah, kiri jauh itu ada yang namanya PDI Perjuangan. Gerindra itu mungkin ya kiri tengah barangkali ya. Tapi jadi mendadak Islam karena diselimuti oleh kawan-kawan. Menjadi gampang dipersepsikan lebih hijau karena lawannya merah begitu. Bukankah PDIP juga punya kawan P3 dan juga PKB? Ya, sekali lagi kan yang dilihat pada saat ini adalah partai itu sendiri. Tapi memang teman-teman ini penting. Itu sebabnya saya bilang akan menjadi penting sekali buat Pak Jokowi untuk punya PAN di dalamnya. Untuk memberikan kesan jangan terlalu merah tadi itu. Jadi merah ini tapi juga ada
hijaunya juga Oke, begitu. berarti bekal P3 dan juga PKB belum cukup untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi dekat dengan Islam. Belum cukup kalau menurut saya, karena Islam ini, partai Islam ini ada dua macam, partai Islam tradisional, partai Islam modernis. Islam tradisional itu NU, contohnya PKB, P3. Sebetulnya P3 isinya macam-macam, tapi makin kesini makin NU, gitu. Makanya PKB makin gatel. Makanya Mas Jazilul itu senang nyerang Romi, gitu ya. Karena ngambil sama-sama jual bakso tadi itu. Nah, kalau Islam modernis itu ada PAN, ada PKS, begitu. Nah, jadi dengan situasi dan kondisi seperti ini, yang paling sering dan tanda kutip menyerang Pak Jokowi itu, yang paling alergi dengan Pak Jokowi itu adalah Islam modernis. Sekali lagi tadi, kalau dengan Islam tradisional ini dekat, tapi dengan modernisnya agak jauh. Karena itu kalau Pak Jokowi dan tanda kutip ingin lebih adem begitu ya, harus ada PAN atau PKS masuk ke dalam kubunya. Nah, PKS kan agak susah pindah ke kubu Pak Jokowi. Karena kalau bicara kanan, PKS itu kanan jauh. Kanan jauh. PAN ini menurut saya kanan tengah, kanan tengah, ya, atau kanan dekat katakanlah begitu. Ya karena ada Pak Amin Rais maka kanannya agak menjauh gitu. Kalau nggak ada Pak Amin, kanannya kanan dekat. Oke, baik. Gitu. Baik, kita nanti akan kembali mendengarkan bagaimana analisa dari Mbak Vivi. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang.